oleh Zahra. Saya Rania Yasmin. Saya Natia Zafiranisa. Saya Fani Aulia Lestari. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Simak videonya ya. I'm so confused, baby, can't you see? Please come and rescue me. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Doop-a-doop-a-doo-da-da, doop-a-doo-da-da. Oh my God! Wow! Saya Ariel Bureni, saya dari Fakultas Hukum. Saya Eka Dwi Oktaviani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP 2023. Saya Kia Zahra dari Fakultas Kedokteran angkatan 22. Kalau menurut saya, itu tuh nggak boleh ya. Karena dari perspektif Islam sendiri kan juga dilarang untuk bunuh diri itu. Karena ya namanya kalau bunuh diri berarti dia mendahului. Sedangkan kita dikasih kehidupan, buat hidup tuh udah bersyukur lah. Udah alhamdulillah banget hidup. Kenapa kita harus bunuh diri lagi? Jadi menurut saya itu gak diperbolehkan, dan juga sebagai manusia kita nggak sepatutnya gitu. Tahu aku ditolak ya, karena kita sebagai makhluk dan ciptaan Allah itu harus menghargai kehidupan yang dikasih sama Allah sebagai anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kalau lebih spesifik lebih ke bunuh diri, aku belum pernah ini sih, kayak ada pengalaman pribadi gitu. Kalau untuk pertanyaan itu menurut saya sih Mbak, yang pertama jelas dari lingkungan sekitar dulu, sesama mahasiswa ya. Karena pasti sesama mahasiswa itu alangkah baiknya ya sesama umat saling mengingatkan lah ajaran-ajaran nilai keislaman, mendekatkan diri kepada Allah gitu-gitu. Selain daripada itu juga sebagai teman-teman mahasiswa, apalagi dalam lingkungan di Fakultas UB ya, dan saya juga dari Fakultas Hukum, itu kalau misalnya kita kayak gitu biasanya ada penanganannya. Nah penanganannya tuh mungkin kayak berupa kayak ayo kita ajakin sama-sama mungkin baca Quran gitu-gitu untuk mendekatkan diri, kayak dengar-dengar ceramah dari ustadz gitu-gitu sih Mbak. Lingkungan UB ini ada salah satu badan, yaitu BKM, Badan Konseling Mahasiswa. Itu buat teman-teman yang mau konseling masalah pribadinya. Jadi kalau dihubungin sama nilai-nilai Islam, mungkin dari sisi konselornya, orang yang konseling, kalau misalkan agama orang yang lagi konseling itu Islam, mungkin bisa saran-sarannya itu berhubungan sama kayak disuruh lebih mendekatkan diri sama Tuhan, kayak gitu-gitu. Berdasarkan data yang ada, terdapat upaya bunuh diri di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya. Beberapa contoh kasus upaya dan fenomena bunuh diri yang sempat terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya, yakni pada bulan September 2022 lalu. Diketahui seorang mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya tewas akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini juga telah divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Eriko Prawestining Tias. Selain kasus tersebut, terdapat satu kasus upaya bunuh diri lainnya yang terjadi pada salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer pada bulan Oktober 2023 lalu. Namun, upaya bunuh diri tersebut syukurnya tidak berhasil dan korban berhasil diselamatkan. Faktor yang menjadi penyebab mengapa mahasiswa Universitas Brawijaya melakukan upaya bunuh diri adalah karena tingkat stres yang tinggi, kemudian tingkat kecerdasan emosional yang rendah, kemudian tipe kepribadian, dan minimnya dukungan sosial dari lingkungan sosial. Nah, untuk penyebab atau motivasi mereka melakukan bunuh diri adalah karena adanya motif egoistik, motif altruistik, anomik, dan fatalistik, serta faktor sosioekonomi, psikologi, pendidikan, interaksi, dan komunikasi, serta motivasi sosial lainnya seperti hamil di luar nikah, pengaruh media sosial, kurangnya peran dan status orang tua dalam hal memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, serta perubahan sosial yang berkembang dengan pesat, terlebih khusus di bidang teknologi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kesehatan mental guna mengurangi resiko bunuh diri di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama dengan mengendalikan nafsu. Hal ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Untuk yang kedua yaitu membangun pendidikan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis yang ada. Untuk yang ketiga yaitu memahami dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang keempat yaitu menempuh pendidikan sesuai tingkatan dan tahapannya.
Harapannya dari pribadi yang memiliki kepribadian amarah menjadi pribadi yang memiliki kepribadian lawamah dan menuju pribadi yang mempunyai kepribadian mutmainah. Solusi untuk penanganan dan pencegahan upaya bunuh diri di kalangan mahasiswa melibatkan yang pertama adalah peningkatan kesadaran, yaitu dengan kampanye kesadaran kesehatan mental di kampus. Yang kedua adalah layanan konseling, dengan meningkatkan akses dan promosi layanan konseling. Dan yang ketiga adalah pendidikan kesehatan mental, dengan menyertakan materi kesehatan mental dalam kurikulum. Yang keempat adalah dukungan komunitas, membangun jaringan dukungan sosial di antara mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pelatihan identifikasi risiko, dengan pelatihan untuk mengidentifikasi tanda-tanda risiko bunuh diri.